Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua siswa-siswi SMP 32 Gresik. Selamat bergabung. Saya ucapkan selamat Anda diterima di SMP Negeri 32 Gresik. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan nama saya Misbahul Khair. Saya di SMP 32, kebetulan saya mengampu atau mengajar bidang studi IPS, dan di sini MPLS atau pengenalan siswa dimulai pada hari ini. Selamat bergabung. Saya akan menerangkan kurikulum dan tata tertib siswa SMP Negeri 32. Untuk kurikulum SMP Negeri 32 menggunakan kurikulum 13 yang disempurnakan atau direvisi tahun 2017. Tentunya tata cara belajar kalian di SD dan di SMP harus ada peningkatan. Tidak boleh sama tata cara atau cara belajar kalian di SD dan di SMP. Harus banyak belajar, banyak mengupdate mata-mata pelajaran yang ada. Apalagi sekarang ini adalah masa COVID. Tentunya kalian juga harus belajar lebih banyak mengupdate di internet, karena tidak bisa bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru. Nah, untuk tata tertib tentunya ini berlaku apabila kalian sudah masa pandemi COVID-19 ini berakhir. Nanti kita masuk bersama-sama, kita bertemu dan bisa masuk melalui tatap muka, kalian masuk ke SMP. Nah, untuk tata tertib saya akan terangkan tata tertib yang harus kalian patuhi selama kalian menjadi siswa-siswi SMP 32. Yang pertama, harus masuk sekolah. Semua siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Jadi kalau masuknya di SMP ini adalah jam 7.00, maka jam 6.45 kalian sudah harus hadir di sekolah. Seluruh siswa wajib mengikuti upacara bendera, apel pagi, berisi amanat pembina, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan berdoa. Untuk upacara bendera ini biasanya dilakukan setiap hari Senin, sedangkan apel pagi ini dilakukan setiap hari di sebelum melaksanakan KBM atau kegiatan belajar mengajar, diadakan apel pagi dan ada sedikit amanat dari pembina. Kemudian yang B, seluruh siswa tadarus Al-Quran 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar. Jadi selama setiap hari ini kalian harus membaca Al-Quran, nanti dibimbing oleh wali kelas atau oleh Bapak Ibu guru yang mengajar pada jam pertama. Yang kedua, siswa yang datang terlambat wajib lapor terlebih dahulu kepada kepala sekolah melalui konselor atau BK atau guru piket. Jadi kalau kalian sudah terlambat, jam 7 masuk, kalian terlambat, kalian harus lapor pada guru piket. Nanti ada guru piket yang setiap hari standby di depan kantor. Kalian harus izin terlebih dahulu, tidak boleh langsung masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, kehadiran dan ketidakhadiran siswa. Apabila A,
siswa absen tidak hadir hanya karena ada keperluan yang sangat penting. Jadi tidak boleh tidak masuk sekolah kecuali kalau ada hal-hal yang sangat penting. B. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak menggunakan hari sekolah. Kalau pas hari sekolah efektif, tidak boleh digunakan kegiatan-kegiatan atau urusan keluarga, misalnya menjenguk nenek, belanja ke mal dan sebagainya, atau rekreasi keluarga, itu tidak diperkenankan pada hari-hari efektif. Siswa yang absen pada waktu masuk kembali harus melapor kepada kepala sekolah melalui konselor atau BK terlebih dahulu dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Misalnya sakit, berarti ada surat dokter, misalnya ada surat orang tua atau wali siswa. Kalau ada izin-izin yang sangat mendesak atau keperluan penting, ini harus ada surat izin. Yang D, siswa tidak diperbolehkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Kalau sudah masuk jam 7, maka tidak diperkenankan lagi untuk keluar. Baik itu keperluan apapun, misalnya ada keperluan lain, misalnya belum sarapan kemudian pulang dan sebagainya, ambil uang, ini tidak diperkenankan. E. Siswa merasa sakit sebelum berangkat dan masih di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah dan menginformasikan ke sekolah. Kalau ada siswa yang sakit sebelum masuk sekolah, maka tidak usah masuk sekolah, tetapi terlebih dahulu menginformasikan, entah itu melalui telepon atau ada utusan dari orang tuanya atau walinya yang ke sekolah menginformasikan bahwa si A sakit. Yang F, bagi siswa yang diperlukan oleh organisasi di luar sekolah, untuk kepentingan organisasi tersebut dimohon membawa surat dispensasi dari yang memberi tugas. Misalnya, kalian ditunjuk oleh Karang Taruna mewakili desa kalian, atau ditunjuk dari organisasi-organisasi keagamaan dan lain sebagainya, ada rapat atau dan apa keperluan yang sangat mendesak, ini diperbolehkan apabila ada surat keterangan dari organisasi tersebut. Misalnya dari desa, ya dari kepala desa memberikan surat keterangan. Selanjutnya Romawi kedua, kewajiban siswa. Yang pertama, siswa taat kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Jadi harus taat kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Tidak boleh membantah. Kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. Jadi tanggung jawab kebersihan, keamanan, dan ketertiban di sekolah atau di kelas-kelas ini adalah tanggung jawab kita bersama. Harus ikut menjaga. Kalau ada kelasnya kotor, harus dibersihkan terlebih dahulu. Anggap sekolah ini adalah rumah kalian, tempat kalian. Kita harus ikut menjaga, sama milik kita semua. Ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, perabot, dan peralatan sekolah. Apa saja perabot yang ada di sekolah, kita harus ikut merawatnya. Ada almari di kelas, ada buku perpustakaan, atau di lingkungan sekolah ada apa, itu adalah harus kita jaga. Yang kelima, ikut menjaga nama baik sekolah, guru, dan pelajar pada umumnya, baik di dalam maupun di luar sekolah. Artinya menjaga nama baik sekolah, kita harus berbuat baik. Jangan sampai dicap bahwa kalian siswa SMP 32 itu adalah anak yang nakal, misalnya kalian berbuat nakal di luar, atau kalian berbuat
apa di luar yang mencemarkan nama baik sekolah ini harus dijaga. Jangan sampai membawa nama sekolah menjadi jelek di masyarakat. Yang keenam, menghormati guru dan saling menghargai sesama siswa. Jadi menghormati guru, kalau ketemu guru di jalan ya assalamualaikum atau menyapa. Sesama siswa, sama teman, kita juga saling menghargai, bergaul seperti biasa, tidak boleh saling membuli dan sebagainya. Yang ketujuh, melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Keperluan misalnya kalau seragam, ya harus seragam sesuai dengan yang ditentukan sekolah, ada bed dan sebagainya. Apa ketentuan-ketentuan sekolah harus dilengkapi. 8. Memarkir dan mengunci kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Kalau siswa membawa kendaraan, ya harus ditempatkan di parkir siswa. Jangan diparkir tempat parkir guru atau di tempat halaman sekolah, di depan kelas. Jadi nanti ada tempat-tempat parkir kendaraan bagi siswa. Yang ke-9, bagi yang membawa sepeda motor wajib memakai helm. Ini yang rumahnya jauh, yang tidak bisa ditempuh dengan misalnya berjalan kaki atau dengan kendaraan umum juga nggak bisa. Karena nggak ada kendaraan umum, maka diperbolehkan membawa sepeda motor tetapi harus memakai helm. Yang ke-10, mematuhi dan mengamalkan janji siswa UPT SMP Negeri 32 Gresik. Nanti ada janji siswa yang diucapkan setiap kita melakukan upacara pada hari Senin. Ini harus ditaati, diamalkan. Nomor 11, mengikuti ekstrakurikuler wajib, yaitu pramuka. Di SMP Negeri 32 diwajibkan mengikuti ekstra wajib, yaitu ekstra pramuka. Adapun ekstra-ekstra yang lain ini diperbolehkan memilih. Misalnya ada ekstra di sini, ada misalnya ada olahraga, memilih olahraga, tidak wajib semua, tapi yang minat atau yang bakat. Nanti ada misalnya drum band, ya harus ada yang ditunjuk atau yang mungkin bisa dalam drum band itu dianggap bisa, maka ditunjuk sebagai anggota drum band. Ini tidak semuanya, tapi kalau pramuka wajib. Romawi ketiga, hak-hak siswa. Yang pertama, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Jelas, kalau melanggar tata tertib maka diberikan sanksi. Kalau tidak melanggar tata tertib maka berhak untuk mengikuti pelajaran. Tata tertibnya apa? Misalnya kalian tidak mengerjakan atau mengerjakan tugas dan sebagainya, atau melanggar, atau mungkin terlambat sekolah tadi, itu diberikan sanksi. Misalnya tidak boleh masuk berapa menit, atau tidak boleh masuk selama 1 hari. Nah, itu perkecualian. Tapi kalau tidak melanggar tata tertib maka dia berhak untuk mengikuti pelajaran. Yang kedua, siswa dapat meminjam buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan perpustakaan yang berlaku. Jadi sesuai dengan ketersediaan buku yang ada di perpustakaan, maka siswa bisa meminjam buku perpustakaan. Selain pelajaran-pelajaran yang wajib, pelajaran mata pelajaran yang ada, banyak referensi-referensi yang ada di perpustakaan atau bacaan-bacaan yang lain bisa ada di perpustakaan, bisa dipinjam untuk pengetahuan tambahan. Yang ketiga, siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa lain sepanjang tidak melanggar peraturan tata tertib. Jadi hak siswa itu adalah sama semua, tidak pandang anaknya siapa, harus diperlakukan di sekolah ini dengan sama.
Keempat, setiap siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Kegiatan tersebut harus izin orang tua dan kehadirannya dalam kegiatan ini ditandatangani oleh pelatih, pembina, orang tua pada kolom kegiatan. Nanti kalian kalau sudah masuk sekolah, sudah tatap muka, nanti ada edaran tentang ekstrakurikuler. Apa yang kalian minati itu harus sepengetahuan orang tua dan ditandatangani oleh pembina. Saya kira sudah jelas. Untuk Romawi 4, larangan bagi siswa. Yang pertama, siswa dilarang meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa izin kepala sekolah melalui konselor atau guru piket. Jadi dilarang meninggalkan sekolah, kalau keluar harus izin guru piket atau guru konselor BK. Saya kira jelas. Untuk kedua, membeli makanan dan minuman di luar sekolah. Di luar sekolah dilarang atau siswa dilarang membeli makanan di luar sekolah. Karena di sekolah sudah disediakan ada 2 kantin atau 2 penjual, yang mana kamu pilih, tidak boleh jajan atau membeli makanan di luar. Yang ketiga, menerima surat-surat dan paket kiriman. Menerima paket-paket dialamatkan di sekolah ini dilarang. Jadi kalau mau beli lewat online tidak boleh dialamatkan alamat sekolah. Yang keempat, menerima tamu dan telepon kecuali hal penting. Tidak boleh telepon-teleponan di di lingkungan sekolah. Kemudian tidak boleh merokok, minum minuman keras di dalam dan di luar sekolah. Selama kalian menjadi siswa SMP 32, kalian dilarang merokok, minum minuman keras, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah juga tidak diperkenankan. Yang keenam, membaca dan membawa buku-buku terlarang. Buku-buku terlarang ini juga tidak diperbolehkan. Membawa saja tidak boleh. Entah misalnya buku-buku porno atau mungkin ada buku-buku cerita-cerita atau dalam organisasi-organisasi yang terlarang, ini tidak diperbolehkan membaca atau membawa buku tersebut. 7, membawa alat elektronik, mainan, dan file tanpa ada tugas dari guru. Tidak membawa alat elektronik atau mainan-mainan yang kamu senangi kemudian dibawa sekolahan, dibuat mainan di sekolahan, ini akan mengganggu pelajaran. Nomor 8, meminjam uang dan alat-alat pelajaran kepada sesama siswa. Sesama siswa tidak diperbolehkan untuk meminjam uang atau alat-alat yang lain. 9, mengganggu pelajaran baik terhadap kelasnya maupun kelas lain. Kalau misalnya ada kelas kamu yang kosong kemudian ganggu kelas lain, ini tidak diperkenankan. Kalau ada kelas kosong, lapor kepada guru piket, Pak, sekarang jamnya apa, gurunya nggak ada, nanti diisi oleh guru piket. Ke-10, berada dan bermain-main di tempat sepeda, musola, dan lain-lain. Kalau waktu istirahat atau waktu jam pelajaran dilarang untuk bermain-main di tempat parkir sepeda atau di musola. Waktunya sholat kemudian tidur-tidur di musola atau bermain-main di musola, ini tidak diperkenankan.
11. Bermain-main di dalam kelas waktu jam istirahat. Kalau di jam istirahat diusahakan di luar beristirahat, tidak main di dalam kelas, misalnya sepak bola di dalam kelas dan sebagainya, ini tidak diperkenankan. 12. Membawa benda-benda tajam dan senjata api serta alat-alat yang dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa senjata api. Ini masih pelajar, tidak boleh. Ke-13. Menjadi dan mengikuti anggota perkumpulan organisasi geng terlarang. Nah, ada perkumpulan-perkumpulan, bukan perkumpulan pelajar, perkumpulan-perkumpulan yang ada di kampung-kampung, biasanya ada geng motor dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan kalau kecuali organisasi-organisasi pelajar. Kalau perkumpulan-perkumpulan seperti itu tidak diperkenankan ada atau masuk anggota perkumpulan itu. Ke-14. Berkendara bersepeda di halaman sekolah. Selama kalian bersepeda langsung ke parkir, tidak diperkenankan bersepeda masuk ke halaman sekolah, langsung dibawa ke tempat parkir. Membawa sepeda motor modifikasi yang menyalahi aturan kelengkapan kendaraan. Bagi yang membawa sepeda motor atau yang bersepeda motor, tidak boleh sepeda motornya itu dipreteli atau dimodifikasi, sehingga kalau aturan polisi seperti apa standar, ya pakai standar saja. Misalnya diplong, knalpotnya atau apa, itu tidak diperkenankan, harus masih standar. Untuk hal-hal pakaian, Romawi 5. Yang pertama, setiap siswa wajib memakai seragam lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Ada badge, lokasi, nama diri, kaos kaki, sepatu hitam, dan topi. Ini sesuai dengan peraturan sekolah. Siswa tidak diperkenankan memakai gelang, berkalung, berkuku panjang, memakai alat-alat kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Ini tidak diperkenankan untuk memakai kalung yang kalung emas, kalau bisa ya kalung-kalung biasa saja, atau pakai memanjangkan kukunya diperpanjang. Ini tidak boleh. Pakai kosmetik yang menyolok, itu bagi perempuan tidak boleh. Yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa, dipakai bedak ya bedak sekilas gitu aja, nggak boleh yang terlalu menyolok. Kemudian yang ketiga, siswa memakai jilbab muslimah sesuai dengan aturan yang berlaku di sekolah. Ini bagi siswa yang putri, pakai jilbab. Yang keempat, rambut harus dipotong rapi, baik pantas dan bagi siswa putra sesuai dengan aturan. Jadi sesuai dengan aturan yang pantas, tidak dipotong dengan potongan model-model seperti anak sekarang. Anak sekarang biasanya dipetal-petal dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Nanti kalau ada yang rambutnya seperti itu, nanti digondoli di sekolah. Jadi tidak diperkenankan rambutnya dipotong-potong dengan model-model yang tidak sesuai dengan keadaan pelajar, atau mungkin dicat dengan warna-warni, ini juga tidak diperkenankan. Yang kelima, pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Di kaos atau pakaian olahraga nanti sesuai dengan seragam yang ditentukan oleh sekolah. Yang keenam, setiap upacara wajib memakai seragam yang telah ditentukan oleh sekolah. Tidak, kalau hari Senin itu biasanya pakai biru putih sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah, pakai badge, pakai topi, dasi dan sebagainya harus lengkap. Selanjutnya pada Romawi 6, hal-hal yang berkaitan dengan alat elektronik.
Yang pertama, siswa dilarang membawa alat elektronik pada kegiatan sekolah apabila membawa lalu hilang atau rusak, maka di luar tanggung jawab sekolah. Jadi dilarang membawa alat elektronik, misalnya membawa HP dan sebagainya, itu tidak diperbolehkan. Apabila yang kedua, apabila alat elektronik digunakan di saat jam pembelajaran, maka guru yang mengampu berhak mengambil alat elektronik tersebut dan akan dikembalikan apabila diambil oleh orang tua siswa. Jadi kalau kedapatan siswa ada yang membawa misalnya HP, kemudian dinyalakan atau digunakan pada saat jam pelajaran, maka disita oleh bapak ibu guru yang pada waktu jam pelajaran itu. Nanti tidak bisa diambil lagi kecuali diambil oleh orang tua. Yang ketiga, apabila alat elektronik yang diambil oleh guru mengandung gambar porno, maka ponsel tersebut disimpan sampai siswa yang bersangkutan lulus dari SMP Negeri 32 Sedayu, SMP Negeri 32 Gresik. Tetapi apabila orang tua siswa menghendaki alat elektronik tersebut dikembalikan sebelum siswa tersebut lulus, maka siswa harus juga dikembalikan kepada orang tua wali siswa dalam jangka waktu 15 hari. Artinya diskores 15 hari atau 2 minggu. Kalau orang tuanya itu memaksa ponselnya atau HP-nya itu minta dikembalikan, maka akan diskores selama 2 minggu atau 15 hari. Yang keempat, apabila dalam keadaan tertentu harus membawa alat elektronik, maka selama alat elektronik tersebut tidak dipakai dalam KPM, alat elektronik tersebut harus disimpan di ruang BK dan diambil setelah jam pulang. Jadi kalau ada siswa-siswi yang membawa alat elektronik HP, misalnya karena kebutuhan yang diantar dan dijemput, nanti kalau sudah pulang perlu telepon dan sebagainya, maka boleh membawa alat elektronik itu, tetapi selama jam pelajaran dititipkan di ruang BK. Yang kelima, siswa yang merusak alat elektronik milik kelas atau sekolah, maka orang tua dipanggil untuk tindak lanjut berikutnya. Jadi seperti tadi harus menjaga alat-alat sekolah. Kalau kalian merusak alat-alat milik sekolah, maka orang tuamu akan dipanggil. Yang keenam, siswa boleh membawa laptop atau tablet di sekolah apabila ada perintah dari guru. Boleh membawa tablet, boleh membawa laptop atau HP kalau diperintah oleh guru, mungkin mau browsing dan sebagainya, ada hal-hal yang diperlukan dalam pelajaran itu bisa. Yang ketujuh, siswa dilarang memposting, menyebarkan tulisan, ujaran kebencian, gambar, video, dan bentuk komunikasi lainnya pada media komunikasi apapun yang menyinggung, mengganggu seseorang, sekolah, masyarakat, atau negara. Maka siswa bersama orang tua harus mengklarifikasi dan mempertanggungjawabkan pada hukum yang berlaku, serta siswa dikembalikan pada orang tua sesuai dengan aturan. Jadi kalau menggunakan HP, membuat media-media misalnya WA atau Facebook, dilarang untuk menyebarkan tulisan-tulisan ujaran kebencian dan sebagainya, atau gambar-gambar yang tidak senonoh. Kalau itu terjadi, maka siswa dan orang tua harus bertanggung jawab pada hukum. Misalnya dilaporkan pada, maka harus bertanggung jawab, mungkin dipanggil polisi dan sebagainya. Itu maka harus hati-hati. Untuk selanjutnya, Romawi 7, sanksi.
Yang pertama, setiap pelanggaran diklarifikasi melalui skor terlampir. 2, peringatan lisan, peringatan tulis. Yang ketiga, peringatan tertulis dengan mengetahui orang tua wali atau siswa. Yang keempat, dikembalikan untuk sementara kepada orang tua wali siswa. 5, dikembalikan kepada orang tua wali siswa selamanya. Jadi ada jenjang-jenjang pelanggaran. Kalau masih ringan, mungkin melalui lisan, melalui tulisan, kemudian ada skor-skor. Nanti saya jelaskan pelanggaran-pelanggaran itu. Di pelanggaran ini misalnya tidak masuk, nanti ada skornya berapa, itu ada skor. Nanti pada skor tertentu nanti akan dikembalikan pada orang tua selamanya, alias dikeluarkan dari sekolah ini kalau melanggar terlalu banyak. Kemudian Romawi 8 lain-lain. Yang pertama, hal-hal yang belum dicantumkan dalam peraturan tata tertib ini apabila perlu akan diatur dalam ketentuan lain. Kedua, peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak selama menjadi siswa UPT SMP Negeri 32 Gresik. Ketiga, pelanggaran dalam peraturan dan tata tertib akan diberikan tindak lanjut dan diklarifikasikan penilaian melalui skor terlampir. 4, masa klarifikasi pelanggaran berlaku selama 1 tahun pelajaran. Peraturan-peraturan ini dibuat oleh Bapak Ibu Guru beserta sekolah atau Bapak Kepala Sekolah dan disetujui oleh komite. Di Kepala Sekolah, kemudian komite mewakili siswa. Kemudian untuk klarifikasi pelanggaran, jadi ini ada beberapa klarifikasi pelanggaran. Misalnya tidak ikut upacara, ada skor 5, terlambat 10 menit, ada skor 5, kemudian meninggalkan kelas pada jam pelajaran, ada skor. Ini nanti sebenarnya ini diberikan pada orang tua siswa, kemudian ditandatangani orang tua siswa. Tapi karena ini adalah masa COVID, kita tidak boleh mengundang orang tua. Bahkan pinjam buku perpustakaan aja kita kemarin sudah diantar ke rumah kalian masing-masing. Jadi ini untuk diketahui terlebih dahulu. Nanti kalau kalian sudah masuk, nanti diberikan dan dikasih sepengetahuan sekolah atau ditandatangani oleh wali murid beserta sekolah. Ini misalnya melakukan pencurian di dalam maupun di luar sekolah, skornya 80. Ini berarti pelanggaran berat. Kemudian minum minuman keras, skornya 80. Kemudian berjudi 85. Kemudian menghina teman atau meminta uang, malak teman-temannya, skornya 85. Pergaulan bebas atau melanggar aturan-aturan norma agama, skornya 90. Mencemarkan nama baik sekolah, skornya 90. Nah, ini nanti kalau pada skor 80 sampai 100 ini bisa dikembalikan pada orang tua selamanya, alias dikeluarkan. Kalau skornya 1 sampai 5 masih ada peringatan lisan, 16 sampai 35 ada peringatan tertulis, ada panggilan orang tua. Kemudian pelanggaran-pelanggaran berat yang 35, 36 sampai 50 ini dikembalikan pada orang tua selama 3 hari, diskors 3 hari. Kalau pelanggarannya itu 51 sampai 80, diskors selama 6 hari. Kalau 81 sampai 100 ini bisa dikembalikan pada orang tua. Jadi nanti kalian dikasih poin-poin ini, kemudian ada pelanggaran apa dicatat di sekolah. Nanti kalau pada level-level tertentu bisa saja kalian akan dikeluarkan kalau melanggar tata tertib itu. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
nanti ini bisa dipelajari lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.